Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Sanda Andarin, NPM 19130530026 dari kelas semester 4A, program studi PGSD, mata kuliah materi PKN di SD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa makna dari hak warga negara? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Hak bersifat fakultatif, artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kendati demikian, hak seorang warga negara akan diperoleh apabila kewajibannya telah dipenuhi. Secara sederhana, hak baru akan didapatkan ketika kewajiban sudah dilaksanakan. Hal ini untuk menunjukkan terdapat dua kesinambungan yang telah berjalan seiringan dalam pelaksanaannya. Apa saja sih macam-macam hak warga negara itu? Mari kita sebutkan bersama-sama. Ada 8 macam hak seorang warga negara, di antaranya 1. Hak positif. Hak positif merupakan hak yang dimiliki seseorang dan dipengaruhi oleh orang lain, di mana orang lain tersebut diperbolehkan untuk melakukan suatu hal terhadap kita. Contoh dari hak positif antara lain, hak atas tempat tinggal dan makanan yang layak, hak pendidikan, hak sosial, hak untuk berperan dalam bidang ekonomi dan budaya, hak sipil dan politik seperti hak memperoleh pengacara, hak memperoleh kesehatan. 2. Hak negatif. Hak negatif adalah hak yang dimiliki seseorang dengan tidak dipengaruhi oleh orang lain ataupun suatu negara. Contoh hak negatif antara lain hak kehidupan, hak sipil dan politik seperti hak berpendapat, hak dalam beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk memperoleh keadilan. 3. Hak individu. Hak ini menyangkut hak asasi manusia, di mana hak tersebut merupakan hak pribadi atau perseorangan atas kehendaknya sendiri dalam memilih. Hak individu sudah melekat dan tidak boleh diganggu oleh orang lain maupun negara tempat dia berada. Contoh hak individu antara lain hak dalam berpendapat, hak dalam memilih suatu agama, dan hak yang berkaitan dengan kata hati atau naluri. 4. Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini juga menyangkut hak asasi manusia atau hak yang menempel dalam diri seseorang terkait kegiatan ekonomi, sosial, maupun budaya. Pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dipengaruhi dan dibatasi oleh adanya sumber daya. Contoh hak ekonomi, sosial, dan budaya antara lain hak atas standar hidup yang layak, hak atas kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas tempat tinggal yang layak, dan hak untuk turut serta dalam kehidupan suatu budaya. 5. Hak umum. Hak umum merupakan hak yang bersifat universal atau dimiliki oleh seluruh umat manusia. Hak ini dimiliki tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari orang lain. Contoh hak umum adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak lahir. 6. Hak moral. Hak moral merupakan hak yang berkaitan dengan prinsip maupun etis atau tidaknya tindakan tersebut. Contoh hak moral antara lain kesepakatan antara dua orang atau lebih yang melakukan sesuatu, seperti bagi hasil. Kemudian mendapatkan hak berupa imbalan seperti ucapan terima kasih meski tidak diminta. 7. Hak khusus. Hak khusus merupakan kebalikan dari umum. Dalam kasusnya, terpengaruh karena ada suatu hubungan dengan manusia lainnya, sehingga muncullah hak yang disebut hak khusus. Contoh dari hak khusus antara lain, hak mendapatkan upah setelah bekerja pada seseorang, hak atas pengembalian uang atau barang yang telah dipinjam, dan hak atas jasa seseorang setelah adanya pembayaran di awal. 8. Hak legal. Hak legal merupakan hak yang berkaitan dengan suatu hukum atau aturan yang berlaku. Hak ini berkaitan dengan hukum maupun sosial. Contoh hak legal antara lain hak pemberian gaji yang sudah disepakati di awal
dan hak mendapatkan barang atau jasa setelah membayar sesuatu. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang kewajiban warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kewajiban ada dalam diri setiap warga negara. Oleh karenanya, secara sadar, setiap manusia perlu melaksanakan kewajibannya agar tercipta lingkungan yang baik dalam sebuah negara. Mari bersama-sama kita simak contoh beberapa kewajiban warga negara berikut ini yang tertanam dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Melaksanakan aturan hukum dan pemerintahan. 2. Menghormati hak asasi manusia lain. 3. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 5. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 6. Melakukan kontrol terhadap para pemimpin dalam melakukan tugas. 7. Membayar pajak. 8. Menjadi saksi di pengadilan. 9. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dan ke-10, wajib menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama agar persatuan Indonesia tetap utuh. Nah, yang telah kita bahas tadi adalah hak dan kewajiban warga negara secara umum. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban anak Indonesia yang harus kita ketahui bersama. Mari kita bahas. 4 hak dasar anak. 1. Hak untuk hidup. Yang termasuk dalam hak ini adalah mendapatkan pelayanan kesehatan, air bersih, tempat berteduh dan aman, serta berhak untuk mengikuti nama dan kebangsaan. 2. Hak untuk berkembang. Hak untuk berkembang sesuai potensinya, berhak mendapatkan pendidikan, istirahat, dan rekreasi, ikut serta dalam semua kegiatan dan kebudayaan. 3. Hak untuk mendapatkan perlindungan. Anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seks, diskriminasi, kekerasan, bahkan penelantaran, termasuk cacat fisik maupun mental, pengungsi, anak yatim piatu. 4. Hak untuk berpartisipasi. Hak untuk berpartisipasi di dalam keluarga, dalam kehidupan dan sosial, bebas mengutarakan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk didengar pandangannya dan pendapatnya. Kewajiban anak. Anak memiliki kewajiban terhadap dirinya sendiri, antara lain 1. Menjaga kebersihan diri. 2. Menjaga kesehatan. 3. Menuntut ilmu demi perkembangan dan kemajuan diri. 4. Menjaga diri dari segala bentuk perbuatan yang asosial. 5. Kewajiban terhadap orang tua atau keluarga. Selain itu, orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anak loh. Kewajiban orang tua terhadap anak antara lain 1. Mengarahkan anak menuju pada tujuan hidupnya dengan baik dan benar. 2. Mendapatkan penghargaan dan kasih sayang dari anak-anak dalam hubungan yang harmonis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.